Oke, tadi ada Kayak mana lagi, woi? Main lah kau. Main cepat nyanyi. Bro, Devi tengok. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti yang masih ya dulu siapa yang ambil di sini. Nanti saya lihat di sini aja. Ada 17 ya. Sorry 18. Oke, kita lanjut sedikit penjelasannya. Tadi ini lagi disimpan, jadi agak loading nih ya. Oke, ini tadi kebutuhan ya. Jadi next menatau ke depan ada yang pengen buat sistem gitu ya. Anda harus pahami dulu apa aja kebutuhannya. Ini ya sistemnya ya sederhana ya. Nah, jadi tadi terakhir ada di sini tadi di peminjaman ya, pinjaman dan pengembalian kenapa digabungin ya? Ya itu tergantung dari konsep kita aja sih sebenarnya. Kalau Anda pengen yang buat detailnya ya bisa, boleh Anda tambahin pengembalian. Nah, cuman di sini saya takutnya nanti terlalu sulit nanti, makanya saya buatin yang simpel aja. Jadi ada nomor pinjam, waktu pinjam, nomor induk ya, kode buku, lama pinjam, sama waktu kembali dan status pinjam. Jadi kalau misalkan nanti dia ngembaliin buku ya, berarti statusnya tinggal dirubah menjadi kembali dan langsung otomatis waktu kembalinya adalah tercatat. Nah, di sini seperti ini untuk pengembalian ini ya, berarti kan kalau kita buat relasinya berarti dia tampilnya seperti ini dia. Nah, jadi kita gambarkan relasinya. Nah, berarti relasinya itu kode buku yang ada pada tabel buku. Nah, kode buku yang ada pada tabel buku itu dia berelasi ke sini. Ya, itu dia relasinya. Lalu NIM yang ada di tabel member itu otomatis dia relasi ke NIM yang ada di sini. Nah, ini relasinya. Ini gambarnya nggak begitu bagus ya. Nah, seperti ini. Jadi kode buku kalau dalam database itu kan atau dalam tabel ya. Contoh misalkan kita entry data buku ya. Otomatis ada yang namanya adalah satu buah data yang unik, yang tidak boleh ada data lain yang sama. Contoh misalkan NIM mahasiswa. Anda punya NIM, ya, Anda punya NIM. Di antara teman-teman yang lain kan atau di angkatan yang lain nggak ada yang NIM-nya sama dengan Anda. Berarti kan per masing-masing siswa itu NIM-nya beda-beda. Ya, berarti setiap data yang ada di dalam tabel, dalam sebuah database, harus diberi identitas seperti itu. Tapi kalau misalkan namanya itu bisa sama, kategorinya itu bisa sama, ya. Tapi harus ada data unik yang nggak boleh sama, ya. Contohnya misalkan di sini kita punya, bisa kita buat kode buku, ISBN juga bisa kita buat, ya. Lalu NIM juga pasti itu dia tidak boleh sama. Nomor peminjaman juga nggak boleh sama. Ya, jadi kalau di dalam sistemnya bentuknya harus ada identitas yang tidak boleh menjadikan dia duplikat. Oke, masih dengar suaranya? Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Didengar Masih, aja Pak. ya. Ya, adanya gitulah. Nah, ini ya, nih saya tandain. Jadi ini nggak boleh sama. Nah, jadi buat sistem itu dia nggak bisa asal nih atributnya udah selesai, nggak bisa. Tapi kita harus membuat pertama tadi data yang tidak boleh sama atau atribut dari sebuah tabel ya, itu dia harus memiliki keunikan.
Nah, yang kuning ya itu masing-masing data itu adalah data unik yang ada per masing-masing data kode buku. Jadi nggak boleh ada data kode buku yang sama, ya. Tapi kategori, judul, penerbit, penulis, tahun bisa sama. Data member kita buat pakai data mahasiswa. NIM tidak boleh ada yang sama. Tapi nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon. Kalau telepon juga nggak bisa sih ya. Nanti kita bisa kunci juga di situ di sistemnya. Alamat sama kelas itu bisa sama. Lalu peminjaman, ya nomor pinjam nggak boleh sama. Tapi waktu, NIM, kode buku, lama, waktu kembali dan status itu bisa sama. Nah, lalu di sini ada yang warna hijau. Kenapa warna hijau? Ya, jadi untuk menggambarkan atau untuk membangun sebuah sistem, ya, itu namanya adalah sebuah relasi. Ya, seharusnya di ERD, di sistem basis data 1 udah ada belajar lah ya, tentang ERD, hubungan antar datanya. Ya, otomatis yang namanya peminjaman, ya, setiap peminjaman, pencatatan data peminjaman itu harus ada data siswa di sana. Kenapa? Karena yang minjam adalah si member. Membernya adalah siswa. Lalu ada kode buku. Kenapa butuh ada kode buku juga di sini? Kenapa nggak dihapus saja sama kayak NIM tadi gitu? Karena pada peminjaman, ya yang dipinjam apa? Yang dipinjam adalah buku. Ya. Jadi kita harus membuat atau menuliskan ya salah satu field atau data atau atribut yang sama yang akan kita jadikan acuan untuk menampilkan atau menghubungkan antara sebuah tabel atau sebuah tempat penyimpanan dengan tempat penyimpanan lainnya yang saling terhubung. Jadi misalkan di sini ada kode buku. Berarti dengan identitas tersebut kita udah tahu, oh ini kode buku ini, cek di data buku. Ini bukunya. Begitu juga member. Di peminjaman ada data NIM. Saat kita cek NIM-nya ya berarti kita bisa melihat pada data member. Jadi mereka saling terhubung. Kenapa ya ini harus dibuat? Karena itu adalah konsep di dalam database. Anda harus menghubungkan antar tabel dengan atribut yang sama. Yang biasanya itu disebut namanya, di sini namanya primary. Ini juga primary. Ya, ini primary. Dan ini adalah foreign key-nya. Nah, ini juga foreign. Nah, jadi primary itu di sini pada tabel induknya, berarti ini kan tabel induk, tabel buku. Tabel induk, tabel member atau data member, tabel induk peminjaman. Nah, kenapa di sini namanya foreign key? Kalau primary kan jelas itu kunci pertama, primary. Ya, berarti dia nggak boleh double, nggak boleh duplikat, nggak boleh ada yang sama. Dia satu-satunya. Nah, kalau foreign key itu ya bisa lebih dari satu. Ya, berarti untuk menghubungkan kita butuh pertama primary sama foreign key di sini. Kalau misalkan di sini nggak ada kode buku, ya dia nggak bisa terhubung. Ya, berarti kan nggak bisa menghubungkan, nggak bisa nampilin data. Kalau dalam asumsi sederhananya, saya rasa juga udah pernah belajar ya yang namanya RD tadi ya, RD relasi tabel. Nah, satu atau banyak buku itu bisa dipinjam oleh satu atau banyak mahasiswa. Misalkan saya bisa minjam buku 2 misalkan, ya. Nah, berarti kan dia saling berhubungan. Lalu peminjaman atau data peminjaman dan pengembalian tadi itu bisa dilakukan oleh satu atau banyak mahasiswa. Kan banyak mahasiswa yang minjam buku, gitu. Banyak buku juga yang dipinjam. Nah, maka dia saling terhubung. Ya, jadi itu untuk merelasikan datanya. Oke, sebentar ya. Di sini saya udah lost kan sih ya, jadi saya nggak pakai password di sini, nggak masuk ya. Oke, white ya. Tanya nggak bisa masuk.
Oke, udah masuk belum? Udah bisa? Belum ya? Belum masuk. Oke, dicoba lagi ya itu ya linknya. Linknya yang baru nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ini oke, ini dia kebutuhannya. Nah, terus kalau dalam pembuatan sebuah sistem atau pembuatan sebuah program, kalau kita udah tahu nih ini relasinya, ini hubungannya seperti ini, dan tujuannya buat ini gitu ya. Nah, hal yang kedua yang mesti Anda lakukan, hal berikutnya ya, tadi ada beberapa tadi. Hal berikutnya yang mesti Anda lakukan adalah mengidentifikasi tentang kebutuhan dari tempat penyimpanannya. Ya, kemarin ada kita bahas tentang Excel, ya. Excel kalau dia bisa format angka, bisa format teks gitu. Nah, kalau di dalam database ya, Anda harus menyediakan tadi tempat. Udah, kita udah buatin tempat nih. Ini asumsinya ini adalah rak-nya gitu misalkan, ini lemarinya gitu ya. Ini adalah database-nya. Lalu dalam database kita punya 3. Nah, ini saya hapus aja nih garisnya. Nah, kita punya 3 tempat lagi di dalamnya, ada lacinya, ada buku, member, peminjaman. Ya. Nah, terus kebutuhan apa lagi yang harus kita berikan pada sebuah database atau pada sebuah atau masing-masing tabel ini? Ya. Kebutuhannya pertama adalah kita harus identifikasikan, contoh di situ kan ada atribut ya, ini kan atributnya. Ada kode, ada ISBN, ada kategori, ada judul buku, penerbit, penulis, dan tahun terbit. Anda harus identifikasikan kode buku ini datanya apa. Ya, misalkan Anda pengen kode buku itu cuma angka aja. Ya udah, kalau dalam database itu kita kenal namanya adalah IP data. Jadi di program juga ada. Namanya adalah IP data. Ya, di dalam tipe data itu ada jenis-jenisnya. Ya, nanti kita bisa lihat nanti di database-nya. Itu yang pertama sederhananya ada integer. Integer itu adalah angka bilangan bulat. Ya, angka bilangan bulat. Ada namanya desimal atau float. Ada float, ada desimal ya, sama kayak di Java 1 kemarin ya, ada float. Ini sama. Angka bilangan pecahan. Nah, tapi kalau di dalam database dia lebih spesifik. Integer itu ada banyak. Ada integer, ada namanya nanti tiny integer, ya, ada big integer. Oke, ini ya. Asuri ya. Oke, ada yang ketinggalan berarti ya. Nah, kalau pakai karyawan sih, ya kita buatnya sih login aja ya. Berarti kita tambahin satu lagi ya. Berarti kita tambahin di sini aja. Berarti kita tambahkan, berarti seharusnya lagi satu lagi namanya adalah data user. Nah, jadi data user nih tadi saya ketinggalan ya, data yang bisa mengakses sistem. Ya, itu karyawannya maksudnya ya. Jadi kita buat namanya user aja. Jadi dia punya username, punya password, sama nama lengkap. Ini kalau misalkan pengen ditambahin lagi apa gitu ya. Nah, kita buat yang simpelnya aja seperti ini. Nah, berarti kita bisa tambahkan juga di sini adalah username. Nah, jadi dia relasi juga ke sini dia nanti.
Ini relasi, ini juga relasi ke sini. Oke, berarti ini juga foreign key ya. Oke, nanti ketinggalan berarti. Jadi nanti gunanya yang user ini, nanti gunanya untuk melakukan peminjaman atau dia yang nyatat data peminjaman. Kira-kira seperti itu. Oke, ini saya kecilin aja nih. Saya ganti namanya peminjaman aja lah. Nah, gini. Oke. Biar pas posisinya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya, nanti untuk lebih detailnya nanti tipe data itu ada saat kita buat database-nya. Nanti kita liatin. Ya, jadi kayak sederhananya ada integer, ada float, lalu ada namanya varchar, ya. Nah, ini namanya kalau di Java kan dia ada namanya string, ada namanya char. Nah, kalau di sini ada namanya varchar, ada chart, ya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya kita untuk tipe-tipe data ini kita jelasin sambil kita contohin buatin satu buah tabel, ya. Tadi kita udah buatin di sini ini kita udah buatin, kita pindah dulu, kita pindah ke sini. Kita udah buatin tadi database, ya. Pertama kita akan buatin di sini tabel buku. Nah ini boleh kita singkat ya, TB buku. Nah kita bisa singkat seperti ini. Kalau Anda pengen buat tabel langsung ya boleh, ya. Di situ saya singkat TB aja. Nah lalu kolomnya berapa? Ya, tadi kita punya ada kode buku, ISBN, kategori, judul, penerbit, penulis, tahun terbit. Ada 8 atribut. Ya, berarti di sini kita buatin adalah angkanya 8. Kalau dia kurang, ya nanti kita bisa tambah. Misalkan, oh ini bagusnya kayak gini nih, tambahin lagi. Udah nanti bisa ditambahin. Ya, jadi nanti kita bisa edit lagi dia. Nah, baru kita kirim. Nah, ini kita contohin satu aja dulu ya. Kita contohin buat satu aja. Oke, loading dia. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau Anda pakai yang terbaru ya. Berarti yang terbaru. Karena kalau Anda pakai yang versi lama, bentuknya nggak kayak gini dia. Makanya kalau misalkan nanti pengen coba ya, yang punya komputer, ya gabung ya teman-temannya yang mungkin nggak ada, bisa gabung nanti sama temannya yang ada komputer. Nah, ini ya kita buatin. Tadi kita punyanya kode buku. Kita bikin kode. Nah, ini juga nggak boleh spasi. Harus ada ini, garis bawah. Kalau diginiin kan jelek deh. Makanya kita kasih gini. Kasih strip bisa nggak? Nggak. Ya. Jadi bisanya pakai garis bawah. Nah, kita ketikin dulu. Ada kode, ada ISBN. Lalu di sini ada kategori, judul, lalu ada penerbit, penulis, lalu ada tahun terbit. Nah, sorry ada yang kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas 7 ya. Berarti bukan 8 tadi ya, salah ngitung ya. Jadi ada 7. Berarti ada kode, ISBN, kategori, judul, penerbit, penulis. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, itu kok huruf kecil gitu ya? Ya itu terserah kita aja sih. Biasanya sih kayak buatnya huruf kecil. Kenapa? Karena kalau huruf besar sih biasanya jelek bentuknya sih, ya. Karena di sini juga kayak gitu dia. Pasti dia kebuat langsung huruf kecil. Jadi bagusnya sih ya standarnya huruf kecil aja, ya. Bukan berarti huruf besar itu nggak boleh ya, boleh, nggak ada masalah sih. Cuman alangkah lebih seragamnya kalau kita buatnya huruf kecil. Ya, mengenai besar kecil nggak ada masalah sih. Cuman kalau kita cerita tentang server, besar kecilnya itu pengaruh nanti di coding, di Java dia. Besar kecil itu ngaruh dia. Ya, jadi kalau sekarang saya nulisnya huruf kecil ya karena memang itu kebiasaan saya nulisnya huruf kecil semua. Nah, kalau di sini huruf besar ya, ini memang bawaan.
Nah, ini yang namanya adalah nama. Nama itu adalah ya kolom, ya. Jadi kita buat kolom-kolom yang ada di dalam tabel tadi, ada atribut-atributnya. Data buku. Di buku itu pertama ada kode buku, ada ISBN, ada kategori, judul, penerbit, penulis, tahun terbit. Kalau misalkan Anda pengen nambahin sendiri lagi nanti yang lain, tambahin lagi di bawahnya nanti. Ya. Nah, lalu gunanya ya tadi untuk nyimpan data kan ya. Lalu dia butuh jenis. Jadi nggak bisa langsung create jadi enggak. Yang namanya tabel itu harus kita tentukan dulu. Dia nyimpan data. Data apa yang disimpannya? Ya, sama kayak di program Java kemarin dia nyimpan data apa? Kayak variabel juga konsepnya. Kode buku. Kode buku nanti pengen buatnya pakai apa? Misalkan Anda pengen buatnya itu angka. Udah, berarti dia integer aja. Ya. Tapi kalau Anda pengen buatnya itu teks, misalkan BK 001 gitu misalkan ya, buku 00 singkatan gitu ya. Nah, bisa Anda buat pakai varchar atau teks. Nah, kita bisa lihat nih ada ininya, ada tulisannya ya. Misalkan teks tuh, kolom teks dengan panjang maksimum karakter 65.535. Itu memang panjangnya. Jadi kalau kita lihat ini udah ada ininya, ada penjelasannya. Ini juga ada ya nih. Byte ya, byte integer. Teks berkisar antara minus 2000 ya, minus 2 juta, 2 miliar ya. Nah, sampai plus gitu. Nah, jadi dia bisa pakai integer. Lalu varchar tadi, ini tadi panjangnya sekitar 0 sampai 65 ya. Kalau yang ini tadi berarti ada bisa pangkatnya dia ya. Nah, kenapa varchar, kenapa teks? Biasanya varchar ini ukurannya lebih panjang sih. Sorry, kebalik. Varchar ini ukurannya lebih pendek daripada ini teks ya. Dia ada bentuk formatnya sendiri nanti kalau di sini. Nanti bisa dilihat, cobain nanti. Disimpan dengan awalan 2 byte menunjukkan panjang nilai dalam byte. Ya, jadi 2 pangkat 16 kurang 1 dia. Nah, kalau ini sih kalau standarnya sih dia seharusnya 255 sih ya. Cuman di situ dia bilangnya sebuah panjang variabel 0 sampai 65.000 string. Panjang maksimum efektif tunduk pada ukuran baris. Jadi kalau buat dia, kalau di varchar ini dia cuma satu baris saja. Tapi kalau dalam teks ini dia bisa beberapa baris dia. Nah, lalu ada date, jelas itu date itu kan tanggal. Oke, nah ini tadi dia nih. Nah ini integer nih, keluarga dia. Ada tiny integer, ya ada ukuran juga di situ. Ada small integer, ada medium integer, ada integer, big integer. Itu satu yang namanya adalah angka, bilangan bulat. Ini masih satu keluarga ya. Ada desimal, float, double, real itu sama. Ini juga adalah angka numerik, cuman dia berkoma. Ya. Nah, kalau ini bit, ya ini lebih kepada kayak file data gitu ya. Nah, kalau boolean ya itu ya atau tidak. Ya, sama seperti serial. Oke, ada yang nggak bisa masuk. Ya, ini juga udah saya record ini. Ya, tadi saya udah iniin. Udah saya lihat bentar ya. Tadi udah saya record. Jadi ada potong-potongannya gitu dia nanti. Ya. Oke, enggak ada. 59 nih jalan. Oke, nanti saya ini nanti saya kirim ke YouTube nanti. Ya, karena lagi pindahan ini tadi mau bawa laptop kan. Kalau yang lain pada ke rumah soalnya. Ya, nanti udah saya record, nanti apa yang di sini kan akan nampak dia. Ya, gimana cara buatnya. Nah, lalu tadi kode buku tadi sampai ya, kode buku tadi sampai ini serial. Nah, lalu ada tanggal. Tanggal itu banyak sih ya, ada date. Date ya tanggal aja. Kalau date time itu jelas tanggal dan jam. Time
timestamp. Nah, ini nanti kita pakai untuk nyimpan data waktu. Timestamp ini apa? Timestamp ini sebuah tipe data yang bekerja secara otomatis. Misalkan saat kita mengentrikan data, dia tercatat waktu saat dilakukan hal itu secara otomatis. Misalkan sekarang 2141, otomatis akan tercatat dia waktu kita kasih nilainya. Ya, misalkan ada nyimpan data, otomatis dia tersimpan dengan waktu sekarang. Jadi bisa dikatakan real time lah waktunya. Ada jamnya, ada tanggalnya. Kalau time itu jelas, year juga jelas ya. Lalu ada string. Nah, string ini ada cukup banyak. Bukan cuman teks aja ya. String ini lebih kepada kayak file juga yang lebih panjang ya. Biasanya kalau kayak kita nyimpan mungkin kalau dalam konsepnya itu ada file. Jadi kan kalau di dalam program dalam misalkan kayak foto lah gitu misalkan. Foto itu tuh sebenarnya kalau di dalam komputer itu adalah ini sebuah data dia. Ya, jadi data digital itu kalau Anda buka pasti dia adalah kombinasi nilai-nilai, angka-angka sama teks, gabungan lah gitu bisa dikatakan. Tapi kalau dalam bentuk apa yang kita lihat kan ya udah foto gitu. Misalkan foto kita gitu. Ya itu adalah foto. Cuman kalau dalam konsep dari programnya dalam komputer itu adalah susunan dari bit data dia, angka, teks dan sebagainya. Ya, makanya kadang ada yang nyimpan foto itu ya bukan bentuk foto JPG, bukan bentuk foto PNG, bukan seperti itu, tapi datanya tadi, stringnya tadi, ya itu bisa disimpan kayak pakai blob, pakai medium blob, blob sama long blob. Jadi dia bentuknya adalah data tadi, ya bukan ekstensinya gambar tadi. Oh gitu. Oke. Misalkan ini gambar. Ya, kita dulu ya. Nah, ya, takutnya sih buka yang lainnya. Nah, jadi gini, saya masukin ke berarti sini ya. Nah, misalkan ini saya punya gambar nih. Ini kan kalau kita lihat secara visual kan ini adalah gambar. Contohnya ini tipenya PNG atau ini JPEG-nya. Nah, ini JPEG misalkan ya. Nah, kalau pengen ngelihat susunan bit datanya, ya sederhananya Anda bisa lihat pakai notepad aja nih. Nah, ini adalah teks-teksnya tadi, kan kombinasi tadi. Ya, nah simbol-simbol seperti ini. Ya, ini adalah gambar gitu. Jadi itu datanya. Kalau dibilang gimana cara bacanya ya, saya juga nggak tahu cara bacanya. Ya, kayak gini kan memang karena susunan struktur dari masing-masing masing-masing gambar itu dia beda-beda dia biasanya. Jadi biasanya bacanya dari atas gini nih. Kalau misalkan nanti Anda udah belajar PHP sih paling dia nggak ngeliatin cara untuk nyimpan ininya ya. Nah, tapi kalau Anda nanti ada belajarnya di sana juga, di web juga, itu misalnya kayak base 64 ya, ada base 32, ya itu biasanya fungsi-fungsi yang ada di PHP sih ya. Karena memang konsepnya biasanya apa namanya, familiarnya ke sana sih, kalau Anda searching juga ke sana gitu. Nah, ini waktunya udah oke. Ini 10 menit lagi ya, kayak maksimalin aja. Nah, jadi ini bentuk dari data tadi. Mau dia video ya juga seperti itu. Jadi video itu secara visualnya memang adalah sebuah gambar yang bergerak. Tapi kalau dalam sebuah programnya atau dalam sebuah bentuk datanya, ya dia ada susunan bentuk seperti ini. Ya, susunan bentuk-bentuk seperti ini. Data-data, ya ada angka, ada stringnya lah, bisa dikatakan teks seperti itu. Ya, ini kan contohnya dari gambar tadi nih, JPG. Nah, ini tadi. Ya, anak kecil.
jadi ya memang susunan data ya. Nanti kalau ada belajar namanya decode ya, encode ya, ada base 64, base 32 gitu deh. Nah, kalau di Bloop dia nanti sama tuh. Nanti kalau sama saya sih waktu belajar Android nanti ada nanti itu. Nanti nampak deh tuh. Jadi gambar itu dikonversi menjadi base 64 dia. Ya, kalau di Java Android ya, kita ada nanti tuh. Gimana cara nanti juga Anda bisa lihat gambar jadi teks dia jadinya. Teks itu dibalikin jadi gambar. Ya, jadi ada encode sama decode-nya. Tapi kalau sekilas kita lihat kan ya visual gambar gitu. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau sorry di atas tadi lah ya. Nah, ini kalau chart itu jelas teks juga, cuma dalam ukuran kecil. Ini teks, medium teks, long teks itu juga teks ya, cuman ada ukuran-ukurannya aja. Ya, familiar ya teks sih. Ini kan bisa dilihat di sini sih berapa ukurannya ya. 255. Ini ada 65. Ini 16 juta. Ini ada 4 miliar gitu ya. Jadi ukurannya, gunanya ya tergantung misalkan Anda buat aplikasi berita gitu misalkan. Nah, ini tergantung juga berita itu teksnya banyak nggak gitu. Kalau teksnya banyak ya bisa Anda buat ini pakai long text. Atau Anda nyimpannya nggak pakai teks gitu, pakai file gitu misalkan. Anda bisa pakai ini, pakai Bloop. Bloop ini sih ditujukan untuk nyimpan data biasanya dalam bentuk file kayak video ya atau mungkin gambar ya. Cuman sih sekarang orang udah agak jarang sih sebenarnya yang nyimpan real secara langsung seperti itu. Kenapa? Karena sekarang kan ekstensinya udah besar ya, kayak udah 4K, udah ya paling tinggi sekarang kan 4K ya kalau video ya. Itu aja cuman berapa detik aja udah sampai berapa giga gitu ya. Jadi agak jarang sih orang nyimpannya pakai Bloop ini. Ya, cuman tapi kalau misalkan data-data file kecil nggak masalah sih kayak gambar dikompres misalkan ukurannya sekitar 75 kilobyte gitu misalkan, itu mungkin cocok ya. Kenapa bisa nggak gitu, maksudnya itu apakah bisa atau tidak bisa gitu. Cuman kan kalau Anda desktop, kalau komputer Anda kuat dia akan ngeloadnya cepat. Tapi kalau Anda cerita tentang internet, besarnya aja udah besar. Misalkan satu gambar aja udah di 12 mega lah gitu misalkan kan. Nah, kalau Anda online, ya pertama kan berat dia jadinya. Kalau kuota Anda kuat, ya cepat gitu. Cuman kan kalau yang ekstensinya kecil-kecil kan, ngeloadnya lama gitu. Jadi, apa sih ini butuhnya? Ya pertama, Anda pengen maksimalin kecepatan dari sistem Anda bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki perangkat yang mungkin nggak begitu ekspor lah gitu, maksudnya cepat gitu lah ya. Intinya ya standar lah di rata-rata lah apa namanya komputernya kah atau mungkin perangkat penyimpanannya kah gitu. Jadi kan kita harus analisa dulu kebutuhannya. Nggak bisa kita tinggal ngasihin misalkan kayak tadi Bloop gitu, kita pengen nyimpan foto. Nah, kalau fotonya misalkan itu kecil, ya nggak masalah. Cuman kalau udah besar, ya sebaiknya jangan disimpan di dalam database. Karena ngeloadnya pasti akan lama, akan berat dia jadinya. Makanya ada yang kalau kayak di handphone gitu ada namanya thumbnail. Ya, jadi dia disimpan gitu. Cuman foto aslinya simpan di tempat lain gitu. Nah, kalau yang akan kita buat sih kita nggak sampai ke sana sih. Kita cuma buatnya sederhana, paling chart, text, string, integer, date atau time atau timestamp. Ya. Nah, kalau enum ya, enum ini ya sama kayak boolean sih. Enum itu pilihan. Cuman kalau boolean kan cuman ya, tidak. Tapi kalau enum itu Anda bisa buat pilihan-pilihan sendiri. Misalkan Anda pengen buat 5 pilihan. Ya, misalkan baik ya, tidak baik, sangat tidak baik. Jadi ada pilihan-pilihan gitu. Jadi memang khusus udah ada data atau pilihan yang Anda berikan ke dalamnya. Anda bisa pakai enum. Misalkan kayak agama, ya Islam gitu ya,
Katolik, ya, Protestan. Nah, kan udah ada pilihannya. Kok sama kayak teks tadi? Nah, kalau teks tadi itu bebas. Anda mengetik apa aja bebas. Tapi kalau enum, dia memang teks juga. Cuman udah ada pilihan tersendiri. Ya, jadi bisa pakai enum ini. Nah, hampir sama sih kayak set ini juga. Cuma ini lebih banyak dia. Kalau enum dia di sini, nih ya, sebuah pecahan nilai dipilih dari daftar. Nah, jadi ada daftarnya. Kalau ini dia bilangan kaca katanya. Nah, kalau ini, ya ini sih, saya juga belum pernah coba sih ya, cuman ini dikhususkan sih untuk ngebuat yang namanya ya seperti kayak map gitu ya, geometri, nilai-nilai data, poin, ya, poligon ya seperti bangun itu, ya ini mungkin lebih tepatnya kayak kita buat sistem map gitu sih, ya bisa pakai spesial ini dia. Ya kalau terserah ya, kalau ini belum pernah sih coba, ya karena khususnya memang kita cuma buatnya pengolahan data aja. Nah, lalu untuk yang mau kita buat nih apa-apa aja. Nah, kode buku. Kode buku mungkin kita buat integer aja. Jadi kita buat dia integer otomatis. Jadi kita nggak ngetik-ngetik kode buku. Nah, kalau dia otomatis gimana di dalam database ya? Nah, kalau untuk membuat sistem ya penomoran otomatis di dalam database MySQL, pertama tipe datanya harus integer, berarti dia angka, karena kan nomor otomatis kan nggak mungkin 1,5, 1,25 kan nggak, pasti 1, 2, 3, 4 bilangan bulat. Lalu panjangnya perlu dikasih nggak? Ya ini tergantung Anda sih, Anda pengen ngasih apa enggak. Ya kalau basicnya nggak usah kita kasih. Nah, lalu di sini ada namanya index. Nah, ini dia. Ya, kita harus kasih primary. Kenapa? Karena kode buku itu nggak boleh ada yang sama. Lalu yang lain itu apa? Unique, index, full text, special. Ya, kita bisa lihat nih, namanya kunci utama. Ini unik, ya sama sih kayak kunci utama juga, ya. Cuman dia bisa ada duplikatnya gitu, ya. Yang nggak bisa itu cuman primary, tapi kalau yang lain itu bisa. Nah, lalu index, ya sama sih ya konsepnya. Teks penuh sama spasial. Nah, mungkin kalau untuk familiar, ya bukan untuk familiar ya, memang yang dikhususkan untuk ngedesain data itu dia primary aja sih. Nah, makanya kita kasih primary aja. Kalau kita kasih unik, ya bisa juga sih, gitu. Cuman nggak cocok dengan tujuan kita karena dia bisa duplikat. Nah, yang full text tadi juga bisa duplikat, yang spesial juga sama, lalu yang index juga sama dia. Kalau primary dia udah jelas dia cuma satu. Terus kalau pengen otomatis, nah ini, nih ada namanya AI di sini. AI ini adalah auto increment, jadi harus di checklist. Nah, jadi penomoran otomatis di dalam database MySQL pertama, tipe datanya harus integer, indeksnya harus primary, dan AI-nya harus di checklist. Ya, kenapa? Karena kalau dia teks kan nggak bisa otomatis, nggak mungkin A, B, C, D, A, B, Z kan habis dia. Dia nggak bisa langsung buat AA, BB, gitu ya, AB, AC gitu nggak bisa. Tapi kalau angka satu integer misalkan, ya udah berarti sampai berapa juta ada nanti. Tadi kan ada sekitar berapa miliar tadi misalkan, ya. Jadi bisa pakai AI. Ini wajib ya. Jadi kalau untuk otomatis itu dia wajib integer,